Warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa ibu semuanya, ketemu kembali dengan pelajaran PKM atau Civic Education di pertemuan keempat. Nah, di pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang pembentukan dan hasil sidang dari PPKI sebagai pengganti dari BPU PKI. Sebelumnya, Ibu mengingatkan kembali pada pertemuan kita yang kedua dan ketiga, ya, Ibu sudah memberikan materi bagaimana perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara dimulai dari dibentuknya BPU PKI sampai hasil sidang yang dihasilkan oleh BPU PKI mulai dari sidang pertama sampai pada sidang kedua. Nah, sekarang kita masuk materi kita yang berikutnya. Materi kita untuk kali ini, pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPU PKI dibubarkan oleh Jepang. Nah, apa penyebab dari dibubarkannya BPU PKI oleh Jepang? Karena Jepang menganggap bahwa BPU PKI telah menyelesaikan tugasnya untuk menyelidiki upaya-upaya persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, makanya Jepang membubarkan BPU PKI. Sebagai penggantinya, BPU Jepang membentuk PPKI atau dalam bahasa Jepangnya disebut Dokoritsu Junbi Inkai yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, jadi anak-anak ibu harus ingat bahwa BPU PKI itu dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Pada awalnya PPKI ini beranggotakan 21 orang, termasuk ketua dan wakil ketua. Nah, nanti pada sidang pertama BPU PKI, pada sidang pertama PPKI, ketua PPKI menambah anggota PPKI itu 6 orang menjadi keseluruhannya 27 orang. Jadi pada awalnya anggota PPKI itu 21 orang. Nah, nanti kalau seandainya ada pertanyaan, anak-anak ibu harus teliti menelaah pertanyaannya, apakah keanggotaan PPKI itu ditanyakan pada awalnya atau keanggotaan PPKI pada keseluruhannya. Ya, jadi harus ingat pada awal beranggotakan PPKI itu 21 orang, kemudian pada sidang pertamanya ditambah 6 orang menjadi 27 orang. Nah, pada tanggal 17 Agustus 1945, nah kejadian apa yang anak-anak ibu ingat di sini? Ya, tentu proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, untuk pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia, ibu yakin kalian sudah paham di mana proklamasi itu dibacakan, teks proklamasi itu dibacakan, siapa yang mengetik teks proklamasi, kemudian siapa yang menjahit bendera merah putih, kemudian siapa juga yang lagu apa yang dinyanyikan pada saat pengibaran bendera merah putih, siapa penciptanya. Bu yakin kalian sudah memahaminya. Ya. Pada tanggal 18 Agustus 1945, tepatnya sehari setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI mengadakan sidangnya yang pertama. Nah, sini yang ibu katakan tadi, pada sidang ini ketua PPKI menambah
anggota PPKI 6 orang. Jadi secara keseluruhan keanggotaan PPKI itu ada 27 orang. Nah, hasil sidang pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 yang pertama yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar negara Indonesia. Nah, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar negara Indonesia. Apa sih artinya hukum dasar negara Indonesia? Nah, diartikan di sini sebagai hukum dasar bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan dasar dari segala aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Jadi semua peraturan mulai dari tingkat pemerintahan paling bawah itu adalah sampai pada tingkat pemerintahan yang paling tinggi, aturan-aturan itu harus berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Jadi aturan yang dibuat oleh pemerintah kita itu tidak boleh keluar dari Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itulah artinya bahwa Undang-Undang Dasar itu sebagai sumber hukum atau dasar hukum negara Republik Indonesia. Kalau Pancasila sebagai apa? Pancasila sebagai dasar negara. Jadi dasar negara itu Pancasila, dasar hukum itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Hasil sidang pertama pertama PPKI yang kedua yaitu menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden Indonesia dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Indonesia. Nah, di sini kenapa seperti terburu-buru ya? Bukan terburu-buru. Nah, kenapa pada tanggal 18 Agustus kita baru ada Presiden dan Wakil Presiden? Nah, karena pada tanggal 17 Agustus itu kita belum memiliki pemerintahan. Nah, ini juga sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh bangsa Indonesia di dalam memenuhi persyaratan sebagai suatu negara. Nah, perlu anak-anak ibu ketahui, sebagai suatu negara ya kita harus memenuhi beberapa unsur persyaratan ya yang harus kita penuhi. Nah, ada dua unsur persyaratan bahwa suatu negara itu dikatakan sudah berdiri. Yang pertama harus memenuhi unsur konstitutif dan yang kedua harus memenuhi unsur deklaratif. Nah, unsur konstitutif itu ada 3. Yang pertama adanya wilayah, yang kedua adanya rakyat, yang ketiga adanya pemerintah yang berdaulat. Nah, di sini kita menetapkan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden sebagai salah satu persyaratan untuk memenuhi unsur konstitutif. Nah, unsur konstitutif yang ketiga dari persyaratan berdirinya suatu negara itu adalah yang ketiga adalah adanya pemerintahan yang berdaulat. Kemudian unsur yang kedua yaitu unsur deklaratif. Nah, unsur deklaratif ini adalah pengakuan. Nah, pengakuan itu bentuknya ada 2, pengakuan secara de facto dan pengakuan secara de jure. Nah, pengakuan secara de facto itu adalah berdasarkan fakta. Nah, faktanya bahwa suatu negara itu sudah berdiri yang mana? Yaitu berdasarkan unsur konstitutif. Nah, sedangkan yang kedua unsur deklaratif itu pengakuan yang kedua yaitu pengakuan secara de jure. Pengakuan secara de jure itu adalah pengakuan secara hukum. Apa contohnya pengakuan secara hukum ini? Adalah pengakuan
dari negara lain, bahwa negara Indonesia, bahwa suatu negara itu sudah berdiri, contohnya negara Indonesia. Kemudian proklamasi kemerdekaan. Nah, proklamasi kemerdekaan itu adalah salah satu bentuk juga pengakuan secara de jure. Itu yang harus kalian pahami. Nah, yang ketiga, hasil sidang pertama PPKI itu adalah pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat, atau yang lebih dikenal dengan singkatan KNIP, pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat. Pada sidang pertama PPKI ini ada seorang ofisir Angkatan Laut Jepang, yaitu Ratulangi, meminta kepada Hatta supaya Piagam Jakarta dicoret dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, karena kalau tidak kemungkinan golongan Kristen dan Katolik di Indonesia bagian timur akan berdiri di luar Republik Indonesia. Nah, ini apa yang menjadi dasar kenapa Piagam Jakarta yang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu harus dicoret. Nah, yang menjadi masalah di sini adalah bunyi dari sila pertama Pancasila. Nah, ada 7 kata yang jadi masalah di dalam sila pertama Pancasila itu, yaitu kata atau kalimat kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, pada kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, ini kalau kita bahas, kalau kita lihat bunyi sila pertama Pancasila yang ada di Piagam Jakarta itu, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, artinya Pancasila itu hanya diperuntukkan untuk orang Islam. Nah, bagaimana dengan warga atau masyarakat kita di luar keyakinan yang beragama Islam? Nah, gitu. Jadi 7 kata yang ada di Piagam Jakarta itu kemudian dihapus, jadilah sila pertama, bunyi dari sila pertama Pancasila itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sila kedua, 3, 4, dan 5 yang ada di Piagam Jakarta itu tetap dipakai, nah, dan terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi dalam waktu yang tidak lama kemudian 7 kata yang ada di dalam bunyi dari sila pertama Pancasila itu sudah disepakati untuk dihilangkan. Nah, di sini yang harus anak-anak ibu pahami bahwa tokoh kita pada waktu itu benar-benar ingin menyatukan warga negaranya, kemudian dengan berbesar hati, dengan memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, mereka juga mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Boleh anak-anak ibu pahami, lihat slide-nya dan kalian baca bagaimana jiwa yang ditampilkan oleh para pendukung kita, para tokoh kita di dalam merumuskan segala halnya. Kita lanjut. Sekarang hasil sidang kedua PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945. Nah, apa hasil sidang yang kedua ini? Yaitu terbaginya wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi yang meliputi Provinsi Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil,
Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Jadi pada awalnya wilayah Indonesia itu hanya ada 8 provinsi, ya, Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Nah, ini adalah provinsi beserta gubernurnya. Ya, bisa anak-anak ibu lihat apa saja. Sumatera itu gubernurnya Tengku Muhammad Hasan, Jawa Barat itu Sutarjo Karto Hadikusumo, Jawa Tengah gubernurnya Raden Panji Suroso, Jawa Timur itu R.A. Suryo, Sunda Kelapa gubernurnya Mr. I Gusti Ketut Puja Suroso. Kemudian untuk Provinsi Maluku, Mr. J. Latuharhari. Sulawesi, gubernurnya Dr. G.S.J. Ratulangi. Dan kemudian untuk Kalimantan, gubernurnya yang pertama itu adalah Insinyur Pangeran Muhammad Nur. Jadi hanya ada 8 provinsi ya yang tergabung di dalam wilayah Indonesia. Bagaimana provinsi-provinsi yang lainnya? Nah, pada waktu itu belum tergabung di wilayah Indonesia karena masih dikuasai oleh para penjajah. Ya. Nah, ini hasil sidang ketiga PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945. Yaitu yang pertama pembentukan Komite Nasional. Nah, pada tanggal 29 Agustus 1945 ada 137 orang anggota KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, yang resmi dilantik ya. Jadi KNIP yang pada awalnya pada tanggal 18 Agustus itu dibentuk. Nah, dilantiknya pada tanggal 29 Agustus 1945. Kemudian hasil sidang ketiga PPKI yang kedua yaitu pembentukan PNI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Pembentukan BKR, Badan Keamanan Rakyat. Nah, di sini PKI memutuskan beberapa hal sehubungan dengan dibentuknya BKR. Nah, ini adalah hubungan kenapa dibentuknya BKR itu. Nah, yang pertama pembubaran PETA di wilayah Jawa dan Bali serta Laskar Rakyat yang berada di Sumatera. Nah, ini kalau kita lihat BKR itu sama kedudukannya sekarang dengan TNI. Tentara Nasional Indonesia. Nah, sekarang pada sub pokok bahasan yang ketiga apa? Yaitu tentang penerapan Pancasila sebagai dasar negara. Bagaimana sih menerapkan Pancasila sebagai dasar? Penerapan Pancasila sebagai dasar negara, apa yang harus kita lakukan sebagai warga negara? Ya, sebagai masyarakat di lingkungan. Nah, itu bagaimana menerapkannya. Nah, sini anak-anak ibu harus paham ya. Kita lihat di pertemuan kedua ibu juga sudah membahas tentang kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sebenarnya istilah Pancasila ini ya itu banyak sekali. Anak-anak ibu pernah mungkin mendengar Pancasila itu sebagai dasar negara, sebagai kepribadian bangsa, sebagai falsafah negara. Nah, itu adalah merupakan juga kedudukan istilah yang diberikan kepada Pancasila. Nah, sekarang kita membahas kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Apa sih Pancasila itu sebagai dasar negara? Yang pertama, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia. Nah, jadi kalau tadi Undang-Undang Dasar itu dasar hukum, nah sumbernya dari sumber Undang-Undang Dasar itu adalah Pancasila. Jadi tingkatan-tingkatannya, peraturan-peraturan yang ada
Nah, itu berdasarkan Undang-Undang Dasar, dan Undang-Undang Dasar ini sumbernya adalah Pancasila. Kenapa? Karena Pancasila itu merupakan dasar negara kita. Jadi kalau dasar itu adalah fondasi atau awal dari segala yang ada di negara kita. Nah, itu. Jadi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia yang membawahi Undang-Undang Dasar dan peraturan-peraturan di bawahnya. Yang kedua, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber semangat bagi penyelenggara negara dan para pelaksana pemerintahan. Nah, sumber semangat. Jadi maksudnya di sini adalah penyelenggara negara atau pemerintah. Nah, itu dalam melaksanakan kewajibannya, yaitu berpatok berdasarkan pada Pancasila, pada nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara yaitu mengandung norma yang mengharuskan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Jadi dalam sila-sila Pancasila itu termuat norma-norma cita-cita bangsa Indonesia, ya, kemudian aturan-aturan bagaimana kita bersikap dan bertingkah laku. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara yang keempat, mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara, baik tertulis maupun tidak tertulis. Dan yang kelima, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maksudnya meliputi suasana kebatinan itu apa? Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini ada kaitannya dengan Pancasila. Jadi saling berhubungan, saling berkaitan. Nah, itulah kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, anak-anak ibu, kita lanjutkan pada sub pokok bahasan kita yang keempat. Semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, apa sikap semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menerapkan Pancasila sebagai dasar negara? Yang pertama, para pejuang dalam masa proklamasi kemerdekaan pada di faktanya ada nilai-nilai yang terkandung, ya, hakikat dan nilai angkatan 1945. Artinya para pejuang proklamasi kita pada waktu itu, semangat yang mereka kobarkan, ya, sifat dan jiwa angkatan 45 itu yang pertama pro patria dan primus patrialis, yaitu selalu berjiwa untuk tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Yang kedua, jiwa solidaritas dan kesetiakawanan sosial dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, yang ketiga, jiwa toleransi atau tanggung jawab tenggang rasa antar agama, suku, dan golongan. Yang keempat, jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. Yang kelima, jiwa kesatria, kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam. Nah, ini sifat dan jiwa angkatan 45 dalam masa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, semangat 45. Apa saja semangat yang dikembangkan oleh para tokoh kita pada waktu itu? Semangat menentang dominasi asing dalam segala bentuk. Nah, ini sepertinya sekarang juga dikobarkan oleh masyarakat kita, ya. Tetapi mungkin anak-anak ibu bisa memahami apakah yang mereka lakukan itu sudah benar atau tidak. Nah, semangat menentang dominasi dalam segala bentuk, terutama penjajahan dari suatu bangsa terhadap
bangsa lain. Yang kedua, semangat pengorbanan seperti pengorbanan benda, jiwa, raga, harta. Nah, itu semangat 45 yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh. Kemudian ada semangat tahan derita, tahan uji, semangat kepahlawanan, semangat persatuan dan kesatuan, kemudian percaya pada diri sendiri, kemudian semangat sifat jiwa dan semangat 45. Ini harus dijadikan contoh bagi generasi muda sekarang ini dalam memaknai proklamasi dan suasana kebatinan konstitusi kita yang pertama. Jadi poin-poin semangat di atas itu sebenarnya memang harus dikembangkan oleh para generasi muda kita. Selain sifat jiwa dan semangat 45 yang dijelaskan tadi, kita jadikan contoh pula beberapa akses negatif angkatan 45 yang ini tidak perlu kita kembangkan gitu ya. Nah, di sini yang akses negatif angkatan 45 pada masa itu adalah kolaborator dan kooperator dalam arti kerjasama dengan pihak penentang kemerdekaan. Ya, jadi mungkin sifat ini maksudnya waktu itu memang mencari informasi-informasi penting mungkin ya, tapi ini tidak perlu kita lakukan pada masa sekarang. Yang kedua, persaingan tidak sehat antar golongan. Yang ketiga, separatisme, yaitu pemisahan dari negara kesatuan. Yang keempat, oportunitas, yaitu paham yang ingin menguntungkan diri sendiri di pihak manapun ia berdiri. Jadi orang yang penjilat ini artinya. Oke. Nah, terdapat banyak cara untuk menunjukkan sikap positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan. Mungkin anak-anak ibu bisa baca poin-poinnya, bisa kalian baca apa saja yang jadi sikap positif kita. Nah, tadi ibu mengatakan bagaimana penerapan Pancasila ya dalam kehidupan kita. Ya, salah satu contoh mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, contohnya pada sila pertama Pancasila. Pada sila pertama kita harus mengetahui bagaimana mempercayai dan bagaimana bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, kalau yang dikatakan dengan takwa itu adalah menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, bagaimana melaksanakan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Cara mengamalkannya yaitu bahwa kita dalam pergaulan tidak boleh membeda-bedakan orang, membeda-bedakan manusia, baik berdasarkan ras atau warna kulit. Ini kamu warna kulitnya tidak sama dengan saya. Nah, itu tidak boleh seperti itu ya. Kemudian suku bangsa. Nah, kamu sukunya tidak sama dengan suku saya, kamu tidak boleh bergabung dengan saya. Nah, itu tidak boleh gitu. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan ras, suku bangsa, golongan, pangkat, kedudukan, dan hal-hal yang lain-lainnya yang merendahkan harkat dan martabat orang lain. Nah, contoh pengamalan sila ketiga Pancasila, kita harus bangga berbangsa dan bertanah air Indonesia. Dengan cara apa? Menggunakan produk dalam negeri, menempatkan persatuan dan kesatuan, tidak mau
diadu domba oleh negara-negara lain. Nah, itu cara mengamalkan sila ketiga Pancasila. Cara mengamalkan sila keempat Pancasila. Nah, cara mengamalkannya adalah kita menjadikan musyawarah mufakat sebagai salah satu keputusan utama dalam mengambil suatu keputusan. Jadi kita harus mengembangkan musyawarah mufakat terlebih dahulu. Nah, kalau musyawarah mufakat tidak tercapai, baru kita melakukan voting atau pemilihan atau pemungutan suara. Contoh mengamalkan Pancasila, sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu kita menghargai hasil karya orang lain. Ya, kita menghargai hasil karya orang lain, kemudian kita ikut melaksanakan gotong royong, kegiatan kerja bakti, dan tujuannya adalah untuk kebersamaan. Nah, jadi anak-anak ibu, inilah yang menjadi semangat pendiri negara dalam merumuskan menerapkan Pancasila dan sikap-sikap yang harus kita kembangkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi anak-anak ibu harus paham bagaimana menerapkan Pancasila itu dalam kehidupan. Nah, seharusnya kita di dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, apalagi sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita menjadikan Pancasila ini benar-benar tolak ukur kita dalam bersikap dan berperilaku. Itu tidak hanya di lingkungan masyarakat saja, di lingkungan pemerintahan juga seperti itu, ya. Nah, jadi nilai-nilai Pancasila inilah yang menjadi patokan kita. Nah, kalau sebagai warga negara Indonesia, kalau sebagai umat beragama, tentu adalah ajaran agama kita masing-masing. Jadi anak-anak ibu, untuk materi kita di pokok bahasan yang pertama, yaitu tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, itu sudah selesai. Jadi anak-anak ibu siap-siap ya, nanti pada pertemuan berikutnya kita akan mengadakan ulangan atau kuis. Nah, jadi untuk kali ini anak-anak ibu melaksanakan tugas ya. Tugasnya melanjutkan catatan yang sudah yang ibu berikan dari slide ini ya. Mulai dari, kalau yang sebelumnya itu dicatat di buku masing-masing dari slide 1 sampai slide 10, sekarang lanjutkan dari slide 11 sampai slide 24. Slide itu yang mana anak-anak ibu? Ya, ini yang tayangan-tayangan ini. Nah, kalian menulisnya di buku, bukan merangkumnya ya. Menulis semua materi yang ada di slide ini, karena materi yang ada di slide ini sudah merupakan hasil rangkuman, bukan lagi anak-anak ibu untuk merangkum lagi, tidak. Ini sudah merupakan rangkuman atau ringkasan. Jadi tidak perlu dirangkum lagi, langsung ditulis di buku tulisnya. Ya, kalau yang kemarin mengerjakannya di buku tugas juga boleh, silahkan dilanjutkan catatan yang pada pertemuan yang ketiga. Ya, oke anak-anak ibu, sampai di sini pertemuan kita di pokok bahasan yang pertama ini ya, perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tetap semangat. Nah, harus tetap semangat untuk melaksanakan tugas-tugas kalian. Oke, ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.